Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robita Rizkyana Dinova dengan NIM 23080102. Kali ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadira Maharani dengan NIM 2308010234 dengan absen nomor 26. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Gustami, SHMH, yang diadakan pada kelas hari Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Nah, awalnya saya bertanya-tanya nih, apa sih gunanya BPJS Kesehatan ini? Buat apa sih BPJS Kesehatan itu? Karena awalnya saya juga nggak ngerti sama sekali dan juga udah negatif thinking duluan. Tapi setelah saya pelajarin, ternyata banyak nih hal-hal yang menarik tentang BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ada undang-undang yang mengatur tentang BPJS, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang BPJS. Nah, di BPJS Kesehatan ini ada program yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat dengan JKN. Nah, JKN ini gunanya bisa buat peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan, pokoknya semua lengkap deh jadi satu. Jadi, kalau kalian mau berobat apapun yang berhubungan dengan kesehatan, ini nih solusinya. Dan ternyata banyak loh orang yang udah terbantu sama BPJS Kesehatan ini. Tetapi sejauh ini kelihatannya banyak nih yang belum bisa ngerasain manfaatnya karena iuran yang nunggak. Jadinya BPJS Kesehatan ini bikin program baru yang dinamakan dengan program rehab. Singkatannya itu dari Rencana Pembayaran Secara Bertahap. Jadi kalian ini bisa nyicil supaya BPJS Kesehatan kalian tetap bisa dipakai lagi. Nah, cara daftar program rehab ini bisa lewat aplikasi mobile JKN, telepon 165 atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dan menurut saya kalian harus lakuin program ini secepatnya, soalnya sayang banget kalau program pemerintah ternyata udah banyak banget yang lengkap. Cuma terkadang dari kitanya aja nih yang masih banyak kurang sadar. Makanya pelan-pelan kita ubah supaya apa? Supaya bisa ngerasain nih pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Selanjutnya kita kenalin nih prioritas gawat darurat menurut dari BPJS Kesehatan dan penentuan kondisi gawat darurat yang akan dijelaskan dan dilanjutkan dengan rekan saya bernama Ananda Viola Maharani. Hai semuanya, jadi tahu nggak sih kamu bahwa ke BPJS Kesehatan itu dapat langsung digunakan tanpa rujukan apabila dalam kondisi gawat darurat. Jadi kita kenalin yuk 3 kategori prioritas di instansi gawat darurat menurut BPJS Kesehatan beserta penentuan kondisi kegawat daruratnya. Prioritas pertama yaitu kondisi gawat darurat yang sebenarnya atau true emergency yang termasuk di dalam kategori merah. Pasien dalam kategori ini mengalami cedera berat yang mengancam nyawa dan memiliki peluang hidup lebih besar jika segera mendapatkan pertolongan. Contoh kondisi ini yaitu seperti kehilangan kesadaran, lalu pendarahan hebat, stroke, dan kondisi gawat darurat lainnya. Lalu prioritas kedua itu diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi yang serius namun tidak darurat atau mendesak. Itu termasuk ke dalam kategori kuning. Pasien pada kategori ini memerlukan penanganan definitif tetapi tidak terdapat ancaman langsung terhadap nyawa. Contoh dari kondisi ini tuh dehidrasi sedang, patah tulang, luka yang membutuhkan jalinan pada dahi, dan lain sebagainya. Lalu prioritas ketiga adalah untuk pasien dengan kondisi tidak gawat darurat atau disebut juga dengan kategori hijau. Pasien dalam kategori ini mengalami cedera ringan yang masih dapat berjalan serta mampu menolong dirinya sendiri atau mencari pertolongan. Contoh kondisinya adalah batuk, pilek, dan keluhan ringan lainnya yang tidak mengancam jiwa. Dari ketiga kategori tersebut yang dapat langsung ditangani di rumah sakit dan dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah prioritas 1 dan 2. Sementara itu untuk prioritas ketiga atau kategori hijau yaitu mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dapat dirujuk ke rumah sakit oleh dokter
dokter FKTP apabila diperlukan. Jadi, kenalilah tanda kegawat darurat untuk menyelamatkan nyawa karena BPJS Kesehatan selalu siap membantu. Sekian dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.